Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pertama-tama tentunya kita menjalankan dan juga kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di masa muda kita akan memilih kesehatan dan selalu belajar Islam. Tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan baiklah, sebelum kita mulai, kita akan membuka seperti mau pindah dari guru ininya, dari guru Narani, ada guru Muhammad Syamsul Yamin. Dimana di dalam mata kuliah ini ada pun tujuan pencapaian pembelajarannya itu ada tiga. Yang pertama, diharapkan mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar permintaan dan penawaran itu. Nah, apa sih permintaan dalam perspektif syariah itu sendiri? Nah, dalam ekonomi syariah, permintaan ini tidak hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang secara seimbang serta menghindari konsumsi barang yang haram dan merugikan. Nah, di sini ada teori permintaan dalam perspektif Islam. Nah, ada yang tahu nggak pengertian permintaan atau istilah ibadah atau kuantiti atau beli yang diminta itu akan turun. Lalu jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Jadi kuncinya di sini adalah hubungan harga dan jumlah permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga dan pendapatan saja, tetapi juga mempertimbangkan kehalalan produk tersebut. Kemudian nilai masalahnya, terus etika konsumsi, serta larangan perilaku beragam lain, tinggal dulu ekspektasi masa depan, kehalalan produk dan nilai masalah dan etika konsumsi. Misalnya nih dari segi faktor harga barang itu sendiri, ada ibu contohkan di situ. Jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun. Jadi contohkan seperti ini, misalnya harga beras naik, maka masyarakat akan membeli beras lebih sedikit nih. Pendapatan konsumen tersebut mengalami peningkatan. Nah, kemudian mereka akan meningkatkan daya belinya, sehingga permintaan pada barang halal dan bermanfaat itu juga akan meningkat. Terus faktor yang ketiga, selera atau preferensi, yaitu perubahan gaya hidup, tren, dan preferensi konsumen yang mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang atau jasa. Contohnya di sini adalah tren makanan halal itu meningkat, maka permintaan produk halal juga akan meningkat. Karena di sini namanya permintaan, jadi kita tambahkan simbol D, yaitu adalah demand. Jadi D sama dengan F huruf P. Jadi D itu adalah jumlah barang yang diminta, F itu fungsi, dan P itu adalah harga. Jadi fungsi permintaan itu fungsi permintaan itu tetap menggambarkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Namun permintaan itu dibatasi oleh prinsip halal, maslahah, serta larangan, kemudian perilaku israf. Tapi kalau kalian pernah belajar matematika ekonomi itu mungkin udah nggak asing lagi dengan angka ini. Jadi itu ada contoh soal di mana di sini adalah jumlah permintaan itu sama dengan 100 dikurang 2P. Jika diestimasikan P itu sama dengan 0, maka ID sama dengan 80. Jadi narasinya di sini adalah semakin tinggi harga produk halal, maka jumlah permintaan tersebut. Fungsi permintaan itu tetap menggambarkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Namun permintaan itu dibatasi oleh prinsip halal, maslahah, serta larangan, kemudian perilaku israf. Karena di sini namanya permintaan, jadi kita tambahkan simbol D, yaitu adalah demand. Jadi D sama dengan F huruf P. Jadi D itu adalah jumlah barang yang diminta, F itu fungsi, dan P itu adalah harga.
Kemudian mereka akan mencari daya belinya sehingga permintaan pada barang halal dan bermanfaat itu juga akan meningkat. Jadi contohkan seperti ini, misalnya harga beras naik, maka masyarakat akan membeli beras lebih sedikit dan harga itu naik. Fungsi penawaran di sini juga sama seperti fungsi permintaan tadi, hanya simbolnya saja yang berbeda. Kalau permintaan tadi disimbolkan dengan B, artinya D. Kalau penawaran di sini tidak ada tertentu dan langsung prinsip syariah seperti halalan, keadilan dan kemaslahatan, kemudian fungsi atau lainnya itu yang manfaat atau nah, itu adalah sedikit contoh fungsi penawaran suatu barang. Tapi karena di sini namanya permintaan, jadi ditambahkan simbol D, yaitu adalah D dulu. Jadi I, D sama dengan F, huruf P. Jadi I, D itu adalah berbagai minta, F itu fungsi, dan P itu adalah kerja. Jadi fungsi permintaan itu adalah S adalah penawaran jasa halal yang ingin dan mampu ditawarkan atau dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu dengan atau memperhatikan prinsip syariah. Untuk penawarannya juga ada beberapa lain, jumlah dulu, ekspektasi ke depan, hawa produk dan nilai maslahat dan etika konsumsi. Misalnya nih dari segi faktor harga barang itu sendiri ada yang dicontohkan di situ. Jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun. Barang atau kuantiti atau beli yang diminta itu akan turun. Lalu jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Jadi kuncinya di sini adalah hubungan harga dan jumlah permintaan itu secara seimbang serta menghindari konsumsi barang yang haram dan merugikan. Nah, di sini ada teori permintaan dalam perspektif Islam. Nah, ada yang tahu nggak pengertian permintaan atau istilah? Nah, apa sih permintaan dalam perspektif syariah itu sendiri? Nah, dalam ekonomi syariah, permintaan ini tidak hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang penawaran adalah 20 ditambah 3P. Jadi jika harga P itu sama dengan 10, maka IS-nya berapa? IS-nya adalah 20 ditambah 3, kita masukkan angka P yang 10 tadi ke situ. Jadi 20 ditambah kali dulu 3 dikali 10, 30. Nah, ini juga sama seperti tadi, faktor-faktor yang mengatur penawaran dalam perspektif Islam. Bisa Anda baca di gambar tabel, yaitu ada harga murah, birokrasi, teknologi, harga bermain, ekspektasi perusahaan. Tapi kalau kalian pernah belajar matematika ekonomi itu mungkin udah nggak asing lagi dengan angka ini. Jadi itu ada contoh soal di mana di sini adalah jumlah permintaan itu sama dengan 100 dikurang 2P. Jika diestimasikan P itu sama dengan 0, maka ID sama dengan 80. Jadi narasinya di sini adalah semakin tinggi harga produk halal, maka jumlah permintaan konsumen S adalah penawaran jasa halal yang ingin dan mampu ditawarkan atau dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu dengan atau memperhatikan prinsip syariah. Untuk penawarannya juga ada. Nah, ini juga sama seperti tadi, faktor-faktor yang mengatur penawaran dalam perspektif Islam. Bisa Anda baca di gambar tabel, yaitu ada harga murah, birokrasi, teknologi, harga bermain, ekspektasi perusahaan, harga naik. Fungsi penawaran di sini juga sama seperti fungsi permintaan tadi, hanya simbolnya saja yang berbeda. Kalau permintaan tadi disimbolkan dengan D, artinya D. Kalau penawaran di sini M, tetap memperhatikan nilai keadilan, kejujuran, dan etika bisnis syariah. Dia berbanding terbalik nih, pendapatan konsumen tersebut mengalami peningkatan. Nah, kemudian mereka akan meningkatkan daya belinya sehingga permintaan pada barang halal dan bermanfaat itu juga akan meningkat dan mampu ditawarkan atau dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu dengan atau memperhatikan prinsip syariah.
tambah 3, kita masukkan angka P yang 10 tadi ke situ. Jadi 20 ditambah kali 3 dikali 10, 30. Jadi hasilnya dikatakan dicapai itu naik. Fungsi penawaran di sini juga sama seperti fungsi permintaan tadi, hanya simbolnya saja yang berbeda. Kalau permintaan tadi disimbolkan dengan D, itu artinya D. Kalau penawaran di sini. Terus faktor yang ketiga itu selera atau preferensi, yaitu perubahan gaya hidup, tren, dan preferensi konsumen yang mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang atau jasa. Contohnya di sini adalah tren makanan halal itu meningkat, maka permintaan produk halal juga akan meningkat. Itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti halalan, kejujuran dan kemaslahatan dengan asumsi atau lainnya itu diamalkan atau sedikit contoh fungsi penawaran suatu barang. Fungsi penawaran adalah 20 ditambah 3P. Jadi jika harga P itu sama dengan 10, maka IS-nya berapa? IS-nya adalah 20 ditambah 3, kita masukkan angka P yang 10 tadi ke situ. Jadi 20 ditambah kali 3 dikali 9 nilai keadilan, pendidikan, dan etika bisnis syariah. Dia berbanding terbalik dan mana jawabannya. Tadi Ibu kan memberikan contoh soal adanya perubahan permintaan jika dikaji dari perspektif syariah. Nah, di sini kita kan karena itu ada pandemi COVID pada tahun 2019, itu permintaan masyarakat terhadap masker dan hand sanitizer meningkat. Sangat bagus sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan hukum penawaran jika ditinjau dari segi ekonomi syariah dan dari ekonomi. Apakah ada yang bisa dijawab? Saya jelaskan hukum penawaran jika ditinjau dari segi ekonomi syariah dan berikan contohnya. Jawabannya, hukum penawaran dalam ekonomi syariah menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penjual tidak melakukan penimbunan ikat demi memperoleh keuntungan berlebihan. Nah, jika harga cabai naik dari 30.000 per kilo menjadi 80.000 per kilo, para petani dan pedagang akan mengirim lebih banyak cabai di pasar, menambah frekuensi panen atau mencari stok tambahan, dan menambah area tanam cabai. Hal ini menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah penawaran juga meningkat. Akan tetapi dalam perspektif syariah, para pedagang tidak boleh sengaja. Penawaran